langsung mawon niku. Wa innallaha lan sa'atani Gusti Allah iku huwa baguse kang padha paring rizki. Yektine luwih baguse wong kang paring rizki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim afdhalul mu'tina. Tegese luwih utamane wong kang maringi. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu. Anak waune mboten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kelanjutane ayat sing sak baktone la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu. La yudkhilannahum yaktine bakal manjingake temen Allah ing alladzina hajaru. Yaktine bakal manjingake temen Allah ing alladzina kafaru manjingake mudkhalan ing panggonane manjing. Ing panggonane manjing utawa mudkhalan kelawan manjingake. Ngoten nggih. Dados cara ditasrif niku adkhala yudkhilu idkhalan wa mudkhalan. Itu masdar. Wa mudkhalan fa huwa mudkhilun wa dzaka mudkhalun. Adkhil la tudkhil mudkhalun. Di mudhi merupakan lafadz yang secara maknanya sihutnya bisa banyak. Cuma tengriki maknane pertama mudkhalan kelawan manjing atau mudkhalan kelawan manjingake. Ya Allah ya Rabbi ya Karim atau madkhalan ing dalem nggon manjing bidhammil mimi kelawan den waca dhammah mime mudkhalan wa fathiyah lan kelawan den waca fathah mime madkhalan. Artinya nopo? Ai idkhalan, kalau di dhamma ai idkhalan tegese kelawan manjingake. Audian utawa panggonane nglebokake. Niku kalau dibaca ya radaunahu kang padha ridho, kang padha rela, kang padha ridho, kang padha marem sapa alladzina hajaru ing madkhal. Alladzina hajaru ing madkhal wa huwa al jannah wa huwa utawi Allah ya Rabbi ya Karim wa huwa utawi madkhal iku al jannatu suwarga. Innallaha lan satana Gusti Allah iku alimun yaktine kang pirsa ini awan pira-pira niate alladzina hajaru halimun turkang moho aris bihim sangking andoh sangking nyiksa ing alladzina hajaru andoh sangking nyiksa alladzina hajaru pun sakmenten mawon. Ya Allah ya Karim, dados untuk ayat kali ini kita membahas tentang orang-orang yang berhijrah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yaitu kaum muhajirin. Kita bacakan dulu teng ayate teng mriki dikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur razikin. Dan orang-orang yang berhijrah di jalannya Allah, di dalam jalannya Allah, kemudian dia dibunuh atau dia meninggal, niscaya la yarzuqannahumullah, niscaya sungguh Allah Ta'ala akan memberikan kepada mereka rizki yang bagus, yaitu surga. Wa innallaha la'uwar khairur razikin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat
yang sebaik-baiknya pemberi. Pon, niku secara murad garis globalnya ngoten. Sekarang kita masuk ke tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya. Beliau dawuh walladzina jaru fi sabilillah ay ta'ati min Makkah ilal Madinah. Dan orang-orang yang berhijrah di dalam jalannya Allah, ini karena taat terhadap Allah, min Makkah ilal Madinah, dari Mekah menuju Madinah, summa kutilu, kemudian mereka terbunuh, au matu, ataupun mereka itu meninggal, la yarzuqannahumullahu rizqan hasana, sungguh Allah Ta'ala benar-benar akan memberikan kepada mereka rizki yang bagus, huwa rizqul jannah, yaitu rizki berupa surga. Wa inna Allah la wa khairur razikin ay afdalul mu'tin, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat sebaik-baiknya pemberi. Bon, jadi sekarang kita membahas khusus tentang yang namanya kaum muhajirin atau orang-orang yang hijrah. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ngeten, seperti yang kita telah pelajari pada kemarin, bahwa kemarin itu kan kita membahas bahwa orang-orang Islam pada awal-awal dakwahnya Kanjeng Nabi, mereka itu ditindas, disiksa, hingga mereka harus untuk meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan kota Makkah mereka, kota mereka sendiri, kota di mana mereka itu dilahirkan. Mereka hijrah menuju Madinah. Mereka meninggalkan rumah, mereka meninggalkan anak, mereka meninggalkan harta. Karena mereka diusir itu, mereka mengucapkan Rabbunallah. Mereka diusir karena mereka memiliki iman, karena mereka memiliki tauhid. Lah, seperti yang kita ketahui bahwa sesungguhnya yang namanya sebuah kampung halaman, kemudian keluarga, dan juga kampung, juga kota yang menjadi tempat lahirnya seseorang itu memiliki kesan tersendiri di dalam hatinya setiap manusia, sehingga rasanya sangat tidak mungkin untuk dihapuskan begitu saja. Bahasan Syekh Mutawalli Asy'arawi, wala syakka anna lil watani walil ahli wal bai'ati allati nasha'a fiha al mar'u atharon fi malakati nafsihi la yumkinu ayyumha bihalin. Tidak bisa diragukan lagi bahwa yang namanya kota, bahwa yang namanya keluarga, bahwa yang namanya kampung yang menjadi tempat lahir dan tempat tumbuhnya seseorang itu memiliki asar, memiliki dampak yang sangat melekat sekali di dalam hatinya seseorang, sehingga tidak mungkin dengan mudahnya dihapuskan secara 100%. Sehingga napa fa in ghaba anhu ishtaqa ilaihi wa tamanna al-audah. Ketika seseorang itu meninggalkan kampung kelahirannya, niscaya dia itu akan napa ishtaqa ilaihi. Dia akan rindu terhadap kampung halamannya dan menginginkan untuk kembali. Gampang ngomong ngeten lho, Pak. Alasannya apapun seseorang itu meninggalkan kampungnya, kampung halamannya, pasti dia tidak akan bisa menghapuskan yang namanya kampung halaman daripada ingatannya. Maka sama, kaum muhajirin juga seperti itu. Walaupun sudah diusirkan daripada kota Mekah, hingga mereka keluar menuju kota Madinah, yang namanya kampung halaman berupa kota Makkah itu sangat melekat di dalam hatinya. Itu mereka ingin kembali. Jangankan gara-gara diusir, orang yang meninggalkan kampung halamannya dengan tujuan untuk merantau mencari uang, ya, walaupun di kampung halaman, walaupun dia di perantauannya dapatkan rumah yang lebih mewah, punya kendaraan, tetap saja dia akan merindukan yang namanya kampung halaman. Mulane lek di ngendikaaken teng syairane, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Syairane setengah
Inilah syairane. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niki lho syairane. Nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil bil awwali. Kam manzilin fil ardi ya'lafuhu wa haninuhu abadan li awwali manzili. Iling-ilingan tenan. Bagi nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Pindahkanlah hatimu rasa cinta kepada siapapun yang engkau mau. Nakil fuadaka haitsu syi'ta minal mal hubbu illa lil habibil awwal. Karena tidak ada cinta kecuali kekasih yang pertama. Gampangan ngomong, syairan ini mengatakan bahwa seseorang itu mungkin ya bisa memindahkan rasa cintanya kepada siapapun, tapi sulit untuk dia move on, yaitu kekasih pertamanya. Begitu juga dilanjutkan, kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fatah. Betapa rumah tempat yang menjadi disenangi oleh seorang pemuda, tapi wahaninuhu abadan li awwali manzili. Akan tetapi rindunya itu akan terus menggebu-gebu di dalam hatinya, rindu kepada kampung halaman. Uang merantau nang Jakarta wis sukses, duwe omah api, tetap saja ketika hari raya rasanya rindu kampung halaman. Sehingga hanya tradisi kalau di Indonesia itu istilahnya apa? Itu merupakan sebuah bentuk daripada kerinduan seseorang kepada kampung halaman. Mana Pak? Kamazilin fil ardi ya'lafuhul wa haninuhu abadan li awwali manzili. Jadi apapun rumah yang kamu miliki besok di kemudian hari, tetap saja tempat yang akan terus engkau rindukan adalah rumahmu, rumah yang ada di kampung halamanmu, rumah awal kali kamu menempat. Loh, itu banget. Itu kalau orang keluar dari namanya dengan tujuan mencari uang, dengan tujuan merantau, mengembangkan bisnis. Apalagi orang-orang yang keluar dari perkampungannya dalam keadaan diusir. Tan saya tambah betapa rindunya para kaum muhajirin terhadap zamannya. Mana sama sepertiannya para talibul ilmi, orang-orang yang mencari ilmu kan sama saja ya. Dewe pas biyen mondok nang Kediri pirang tahun, 9 tahun, 11 tahun. Itu ya tetap saja kita rasanya kayak rindu banget ingin kembali kepada kampung halaman. Sehingga ada pembahasan khusus walladzina hajaru, pembahasan orang-orang yang berhijrah. Ngriki dingendikaken sehingga sebenarnya kaum muhajirin ini sudah masuk kepada pembahasan alladzina amanu. Kemarin kan sudah dibahas nggih. Amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im. Orang-orang yang iman dan beramal solih itu akan masuk ke dalam surga tempatnya kenikmatan. Sebenarnya yang namanya alladzina hajaru itu masuk ke dalam alladzina amanu. Tapi disebutkan secara khusus karena memang yang namanya kaum muhajirin memiliki tingkat, memiliki kelas, memiliki makom, memiliki pangkat yang tinggi di sisinya Allah. Paham ya? Jadi sebenarnya sudah masuk kepada alladzina amanu, cuma disebutkan secara khusus karena kaum muhajirin ini memiliki keistimewaan di sisinya Allah. Kita lanjutkan. Itu loh istimewanya kaum muhajirin. Mereka benar-benar diusir dari kampung halamannya. Tujuannya walladzina hajaru fi sabilillah, di dalam jalannya Allah, ayatihi min Makkah ilal Madinah summa kutilu aw matu. Kemudian mereka
kemudian mereka terbunuh atau mereka itu meninggal. Tengeriki tinggi akan pokoknya dipisah daripada kampung halaman dan juga keluarga itu merupakan sebuah hal yang sangat berat sekali bagi yang namanya hati. Kalau dawuhnya Syekh Muta'il Asy'arawi, dulu diceritakan bahwa Nabi Sulaiman itu tatkala beliau kehilangan burung hudhud, maka Nabi Sulaiman berkata, faqala ma liyala aral hudhuda am kana minal ghaibin. Mana ini saya kok tidak melihat yang namanya burung hudhud. Tu'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Akan aku siksa yang dengan siksaan yang sangat pedih, atau akan aku sembelih dia, atau dia akan mendatangkan kepadaku sebuah sultanin mubin. Tengeriki tinggal dengan cara apa Nabi Sulaiman akan menyiksa terhadap burung hudhud karena keabsenan. Nabi Sulaiman berkata, inna wa qalu inna tayr sa'ala Sulaiman kaifa al hudhud. Para burung bertanya kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, engkau akan menyiksa terhadap burung hudhud dengan cara bagaimana? Dawuhnya Nabi Sulaiman, qala adhuhu fi ghairi jinsihi wa fi ghairil makan alladhi ya'lafuhu ay fi ghairi mautinihi. Akan aku siksa burung hudhud itu dengan cara aku letakkan dia pada jenisnya. Napa? Tidak pada jenisnya dan tidak pada tempat biasanya. Gampang ngomong, burung hudhud itu yang asalnya di tempat yang ini ditempatkan di bareng-bareng ambil burung golongan yang lainnya. Pun itu rasanya sakit sekali. Makna orang hidup di perantauan itu rasanya Masya Allah abot tenanan Pak, rindu banget sama yang namanya kampung halaman. Jadi cara syairane niko iling-iling tenan. Kamang zilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Pokoknya seindah apapun tempat yang dimiliki oleh seseorang di belahan bumi manapun, tetap saja hatinya akan selalu merindu kepada kampung halamannya. Awwali manzili, awal kali dia menempat pada suatu rumah, pada suatu kampung, itu yang akan terus dia rindukan. Masih kue manggon nang Dubai ya, gampang ngomong ngono lho Pak manggon nang Dubai omamu apartemen atau omamu apik nang Dubai, tetap saja kamu akan merindukan yang namanya kampung halaman. Pun kita lanjutkan lagi. Ini ceritanya membahas tentang yang namanya orang-orang yang berhijrah di dalam jalannya Allah. Dan orang-orang yang berhijrah meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah di dalam jalannya Allah, di dalam taat kepada Allah. Summa kutilu, kemudian mereka dibunuh oleh musuh. Au matu, atau mereka itu meninggal. Atau mereka meninggal, la yarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Niscaya Allah Ta'ala benar-benar akan memberikan kepada mereka rizki yang bagus. Yaitu apa? Rizqul jannah. Rizki berupa surga. Sekarang yang menjadi titik pembahasan adalah ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Tangriki ingin dikaakan seolah-olah ganjarannya orang yang mati syahid gara-gara terbunuh di medan perang dengan orang-orang yang meninggal ai ala firasyihi, meninggal di atas tempat tidurnya, itu seolah-olah ganjarannya podok. Khusus orang-orang yang hijrah lah ya. Khusus orang-orang yang hijrah, kalau ada yang meninggal dalam keadaan di atas tempat tidurnya atau meninggal gara-gara
dibunuh dalam peperangan iku ganjarane padha wae. Jadi padha wae ngriki ngoten, tanpa adanya sebuah peperangan itu padha wae. Mula ana teng ngriki dingendikaken diriwayatkan wa yurwa anna fudalah hadarahum wa hum yadfanuna syahidan wa akhara mata ghaira syahidin. Diceritakan ada seorang sahabat yang bernama Fudalah bin Abid al-Ansari al-Ausi. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, ini sahabat Fudalah ini hadir dalam keadaan di sana ada dua orang yang meninggal. Yang satu itu mati dalam keadaan mati syahid, terbunuh dalam keadaan mati syahid, dan yang satu mati dalam keadaan biasa tidak mati syahid. Maka farauhu taroka qabra syahidi wa dhahaba ila qabri ghairi syahid. Dilihat, diperhatikan, ternyata Fudalah ini malah ikut mengebumikan ikut memakomkan terhadap seseorang yang tidak mati syahid. Wong sing mati di atas tempat tidurnya. Bertanya cik aneh loh. Kenapa kamu kok justru malah ikut mengebumikan terhadap seorang laki-laki yang meninggal tidak syahid daripada seorang laki-laki yang mati syahid? Kau ini cik aneh nih cara bahasanya. Maka dijawab oleh Fudalah, qala wallahi ma ubali fi ayyi hafratin minhuma bu'istu madama qad waqa'a ajri 'ala Allah. Ngeri ingin dikatakan ya Allah ya Rabbihu ya Karim, ya aku tidak peduli, artinya sama saja. Karena di dalam ayatnya summatala kemudian Fudalah membacakan ayat surat An-Nisa ayat 100, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulihi summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan dia itu hijrah kepada Allah dan juga Rasulnya, kemudian dia itu summa yudrikhul mautu, kemudian dia itu disusul oleh sebuah kematian, maka faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya itu ditanggung oleh Allah. Itu menunjukkan bahwa khusus para muhajirin, antara orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid dengan orang yang meninggal di atas tempat tidurnya itu sama saja. Pun nggih, la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Sungguh Allah taala akan memberikan sebuah rizki yang sangat baik berupa surga. Pun kita lanjutkan, wa innallaha wa khairur razikin, dan sesungguhnya Allah taala adalah zat sebaik-baik pemberi, ai afdalul mu'in. Allah taala adalah sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya beri. Lah Allah taala teng ngriki oleh ndawuhna niki khairur razikin, sebaik-baiknya pemberi. Berarti kita harus sedikit kritis. Kalau bahasan itu sebaik-baiknya pemberi, berarti selainnya Allah itu bisa dikatakan sebagai pemberi. Cuma Allah sebaik-baiknya pemberi. Mulana tengriki tinggi akan fakat asbatalil khalqi sifatal khalqi wa asyrakahum ma'ahu subhanahu fi hadis li'annahu subhanahu la yubkhisu ibadahu syai'an wa la yuhrimuhum samrata majhudihim. Fa kullu man awjada syai'an faqad khalaqahu hatta fil kadibi takhluqunka. Terus marangan. Jadi karena Allah taala itu sangat menghargai terhadap para makhluknya. Sampai-sampai Allah taala juga menetapkan sifat rizki, artinya mengatakan bahwa selainnya Allah taala itu seolah-olah juga ikut andil dalam urusan rizki, dalam urusan memberi. Walaupun tanda kutipnya, kalau selainnya Allah itu hanya sekedar perantara, kalau Allah taala itu sang pemberi sejati. Paham raja? Jadi umpama ngene lho. Jadi umpama sonep
ketepaan kok orang duwe-duwe, akhirnya dikei duit karo Gilang. Katakan dikei duit 50.000 ngono ya. Maka dalam hal ini pemahaman dari wa innallaha lahuwa khairur razikin. Allah Ta'ala selaku zat yang sebaik-baiknya pemberi. Maka sebaik-baiknya pemberi di sini adalah Allah Ta'ala. Karena adanya seseorang itu memberikan kepada yang lainnya itu atas dasar ilham, atas dasar perintah daripada Allah Ta'ala. Sehingga onone Gilang kei duit 50.000 nang sonep iku merupakan hanya sekedar sebab saja. Kalau Allah Ta'ala itu merupakan hakikat di dalam urusan pemberian ini. Mbak kalau dauhnya guru sekumpul, beliau niku sering dauh ngeten, bahasanya ngeten. Kamu jangan terlalu merasa hutang budi kepada seseorang yang sering memberi sesuatu kepada dirimu. Karena pada hakikatnya yang memberi adalah Allah Ta'ala. Tapi jangan salah paham loh ya. Ngomonganku fahamono dhisik. Kan kalau tentang hadisnya kan dingendikaken man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti sama halnya dia tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi syariat awak dhewe iki nganjur nih, kalau ada orang memberi kepada kita, kita harus untuk bersyukur, untuk berterima kasih. Harus mengucapkan yang namanya terima kasih, matur suwun. Dikai opo masih barang kewecil, masih duwikit, matur suwun. Tapi, lah ini yang garis bawahnya, daunnya guru sekumpul, tidak perlu kamu terlalu merasa di dalam hati kamu itu punya hutang budi kepada orang yang memberikan sesuatu kepadamu. Karena pada hakikatnya yang memberi itu adalah Allah. Kemana ngomong ini sombong. Soalnya puno ya, sawering dikei duit karo Gilang, sombong mawon. Sawering. Maka syariat kita mengatur bahwa sana dikei ngono iku ya matur suwun. Tapi satu sisi tidak perlu terlalu benar-benar merasa dia itu punya hutang budi yang besar. Nah, itu enggak begitu perlu. Ya perlu tapi enggak begitu perlu. Hakikatnya yang memberi adalah Allah Ta'ala. Di khairur razikin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengeri kita lanjutakan. Fal abdu sababun fir rizqi li anna Allah huwa khaliqur rizqi. Niki maknane pun sami. Pun kita lanjutkan teng ayat selanjutnya kirang setunggal. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa innallaha la'alimun halim. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu. Dan sungguh akan aku masukkan mereka ke dalam tempat masuk yang mereka ridhoi. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui dan maha pemaaf dan penyabar. Dengar ini dilanjutkan, selain akan diberikan oleh Allah Ta'ala rizqan hasanah, dengar ini bahasane la yudkhilannahu mudkhalay yardawnahu. Akan Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam tempat yang mereka ridhoi. Qauluhum mudkhalan bi dhammil mimi wa fathiha. Mudkhal itu bisa dua, bisa mudkhal, bisa madkhal. Nah, bisa mudkhal, bisa madkhal. Kalau mudkhal itu pakai dhammahnya mim, itu maknanya ai idkhalan. Itu pekerjaan memasukkan. Ya. Jadi cara dimurati berarti ngono iki jenenge dadi maf'ul mutlak sing tujuane lid takkid ya. Utawa di fathah maknanya madkhal itu tempat masuk.
tempat masuk madkhal, dakhala yadkhulu dukhulan wa madkhalan wa huwa dakhilun wa dzaka madkhulun udkhul la tadkhul madkhalun. Bon. Kita lanjutkan lagi. Maka tangri dikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Secara kaidah nahwunya lebih baiknya yang namanya masdar, yang namanya isim zaman, isim makan itu lebih baiknya diseragamkan dengan fiilnya. Artinya ya nopo? Berarti kalau ini termasuk yang sulasi mazid ya nanti masdarnya juga sulasi mazid. Isim zaman, isim makannya juga sulasi mazid. Lebih baiknya mudkhalan. Ya ini cuma bahas masalah qiraah. Mulanya kalau dalam ayat lain, ini biar nanti kamu dalam berbahasa Arab bagus ya. Ya, dalam ayat lain, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Piye to ayat iki? Wa akhrijni mudkhala sidqin gitu ya. Tak delok edise ben tenanan. Nih lho, Rabbi adkhilni surat Al-Isra ayat 80. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Coba garis bawah hono ini. Rabbi adkhilni. Adkhilni itu kan berawal dari adkhala yudkhil. Yang dijadikan sebagai isim makannya itu Rabbi adkhilni mudkhala, bukan madkhala, tapi mudkhala. Secara makna sama loh. Ya bahasa kasaran ngomong secara globalnya sama. Sama-sama tempat memasuk. Kan? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin, bukan makhraja. Bukan makhraja tapi mukhraja. Makanya kita nanti kalau dalam berbahasa Arab katakan semisal ya. Semisal bahasanya niku Rabbi akrimni mukroman. Bahasanya ngaten. Jadi disesuaikan dengan fiilnya. Ya gak wajib, cuma lebih baiknya seperti itu. Ya, karena ini sulasi mazid tang ini jenenge ya. Sulasi mazid ya berarti nanti masdar sama isim zaman, isim makannya juga sulasi mazid. Kita lanjutkan lagi. Yardaunahu. Ya, tempat masuk yang mereka itu ridho dengan tempat tersebut, rela dengan tempat tersebut, yaitu wahwa al-jannah, yaitu surga. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tangriki tingdikaaken surga itu adalah tempat di mana siapapun yang memasukinya pasti akan ridho. Artinya ya napa ngeten lho. Orang itu biasanya kalau diberi rezeki, kalau diberi sebuah tempat, kalau diberi fasilitas tempat, terkadang seseorang itu tidak ridho. Panggone kok welek toh, kadang kan nyacat menunggu itu, kadang-kadang. Tapi kalau seseorang itu sudah diberi oleh Allah Ta'ala yang namanya surga, fasilitas surga, maka yang namanya surga itu mudkhalan yardaunahu, tempat yang pasti mereka itu ridho. Karena yang namanya surga di dalamnya itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara bibali ahadin. Di dalam surga itu banyak hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, dan tidak pernah terbesitkan oleh hatinya seorang pun. Makna dikatakan lidzalika bahasane amma rizqullah lianna rizqa qad yakunu hasanan lakinnahu la yurdi sahibahu. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, karena terkadang yang namanya sebuah pemberian itu
Sudah bagus, cuma tidak membuat orang yang diberi itu menjadi ridho, menjadi rela, menjadi marem. Mbah Di umpama gilang ya, tak kei sing jenenge sepeda motor Vario umpama mawon. Oh, itu pemberian ini sudah sangat bagus sekali. Tapi tidak semua pemberian yang bagus itu membuat seseorang yang diberi itu menjadi marem, menjadi ridho, menjadi marem. Amma rizqullah lihaula faqad balagha ridhahum. Kalau pemberiannya Allah Ta'ala itu pasti membuat hatinya mereka marem. Pokoknya lah Gusti Allah sing maringi pamane dalam hal ini surga mesti marem. Karena napa ridho huwa iktina'un nafsi bi syai'in tajidu fihi mut'atan bi haitsu la tastashrifu ila a'la minhu wa la tabgha aktsara min dalik. Ridho rela marem itu maknanya adalah merasa cukupnya hati terhadap pemberian sesuatu yang di dalamnya ada sebuah kesenangan hingga hatinya itu tidak menginginkan suatu hal yang lebih atas, suatu hal yang lebih banyak, suatu hal yang lebih mewah. Iku jenenge marem. Umpama sampean kepengin sing jenenge mobil Alphard ngono ya gampangane ngomong ya. Kamu akhirnya dikei mobil Alphard tenan, wah rasane marem. Umpama dikei mobil sing luwih apik daripada Alphard ora kepengin. Kayak mobil Bugatti ngono ya semisal atau mobil-mobilnya enggak kepengin. Rolls Royce, Range Rover enggak kepengin. Aku dikai Alphard wis muarem ora kepengin sing ndukur neh aku pisan. Iku jenenge marem, ridho. Mudkhala yardaunahu itu ya ini maksudnya. Tempat masuk yang membuat hatinya mereka itu benar-benar marem ya surga itu. Marem tenan orang ngarang golek sing lebih bagus enggak mungkin. Mulane nang ngriki dilanjutaken walam lidzalika ba'da ayyun ama ahlul jannati bi na'imiha mimma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar ba'daha yatajalla al-haqqu subhanahu ta'ala alaihim fayaqulu li ibadil mu'minin ya ibadi araditum. Hari ini dikatakan bahwa para ahli surga setelah diberi kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengarkan oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di hatinya seorang pun. Maka Allah Ta'ala itu menghadap terhadap seluruh para ahli surga. Seraya berkata kepada mereka, ya ibadi araditum. Wahai para hambaku, apakah kalian semua itu sudah ridho? Apakah kalian semua itu sudah marem? Cara bahasa kasar yang ngomong, le kabeh kon iku wis marem tah. Diberi nikmat yang sebegitu banyaknya, yang sebegitu indahnya, yang sebegitu agungnya, yang tiada tara. Kon kabeh wis marem tah. Ya ibadi araditum. Kon wis marem tah. Maka jawabannya para penghuni surga, wa kaifa la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadam minal alamin. Bagaimana kami tidak ridho ya Allah, ya Allah? Bagaimana kami tidak marem? Wong engkau itu sudah memberikan kepada kami suatu hal yang tidak pernah engkau berikan kepada siapapun dari alam semesta ini. Ridho banget kita niki sedanten Gusti. Marem banget sedanten kita niki Gusti. Gampangane ngomong wis marem. Maka Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, ala u'tikum afdhala min hadza? Apakah kalian mau agar aku memberikan kepada kalian semua sebuah hal yang lebih utama daripada kenikmatan-kenikmatan surga ini? Kepingin apa ora tak kei suatu hal yang lebih utama daripada kenikmatan-kenikmatan surgawi? Pertanyaannya Allah Ta'ala kepada para penghuni surga yang sudah merasakan marem dengan pemberian-pemberian yang ada di dalam surga. Maka mereka menjawab, qalu wa hal syai'un afdalu mimma nahnu fihi. Apakah ada sesuatu yang dikatakan
sesuatu itu lebih utama daripada kondisi yang kita berada di dalamnya. Wonten ta Kanjeng Nabi, wonten ta ya Allah. Maka Allah Ta'ala menjawab, na'am, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Iya, ada suatu hal yang lebih utama daripada kenikmatan-kenikmatan surgawi, yaitu uhillu alaikum ridwani. Aku beri kepada kalian kamu semua ridwani, ridhoku. Napa? Aku beri kepada kalian semua ridhoku. Tak kei kalian semua ridhoku. Sehingga aku tidak akan semua untuk selama-lamanya. Cara bahasan ila ridhoka matlubi. Ridhomu itulah yang di hal yang aku cari. Jadi ridhone Gusti Allah itu puncak kenikmatan yang ada di dalam surga. Guys, bolak-balik kalau aturakan dawuhnya para ulama niku ora kok kerono napa ora kok kerono kepingin mendapatkan kenikmatan surgawi, tapi karena mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala karena ingin membersamai terhadap Kanjeng Nabi yang berada di dalam surga. Bolak-balik toh kalau tenang syairane, kalau daunnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, fi jannatin masyaqani min wasliha illa li kaunil hibbi fiha khayyamah. Di dalam surga yang sama sekali sifat-sifatnya tidak membuatku tertarik kecuali satu, yaitu keberadaan kekasihku berada di dalamnya. Artinya aku pengen mlebu surga iku ora kok krono surga, krono nang jerone ono bidadari. Enggak kepingin, tapi krono ono kekasihku. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Cara nang syairan Elian ini gue napa nggih, kula setengah eling setengah lali ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Engko dieling-eling maneh. Secara garis globalnya ngoten. Ngoten nggih. Sehingga oleh karena itu Allah Ta'ala dawuh dumateng Kanjeng Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka fatarudha. Kemudian melana ridhonya Allah Ta'ala adalah puncak daripada kenikmatan yang di surga. Oleh karena itu Allah Ta'ala dawuh di surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam maradiyah. Ini yang kelas paling tinggi sekali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai para nafsu-nafsu yang sudah tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian semua kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho, rela, marem dan diridhoi. Pun niku ngoten nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Masya Allah. Pun dzalika wa man aqaba bimisli ma uqiba bi summa buhi alaihi la yansurannahullah innallaha la'afun ghafur. Surat Al-Hajj ayat 60. Ilahuna wallahu alam bissawab.